Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam renungan Sabda Sadik pagi hari ini, kita boleh berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bila Tuhan boleh berikan hari yang baru kepada kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan seluruh langkah-langkah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bengkas kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Bapa, biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 8 ayat 31-32, yaitu tentang firman yang memerdekakan. Saya akan bacakan firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam nats ini Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka akan mengetahui kebenaran bila mereka percaya kepadanya dan mereka benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini akan terjadi bila mereka tetap tinggal di dalam firman Tuhan dan mereka mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mulai membagikan kebenaran ini di antara orang Yahudi, di antara mereka mulai banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka bahkan mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran di dalam Yesus, di mana kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran Yesus yang ada dalam firman Tuhan adalah yang dapat memerdekakan kita dari setiap keterikatan kita dengan dosa. Kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari kuasa iblis. Kebenaran yang dapat memerdekakan kita daripada kuasa-kuasa kegelapan. Kemerdekaan itu hanya didapat oleh kita hanya dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus saja. Semua kebenaran itu tertulis dalam firman Tuhan. Jadi kita harus berpegang kepada firman Tuhan yang dapat menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Supaya kita selalu hidup dalam kebenaran Allah, Tuhan inginkan kita selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Tuhan ingin kita supaya bergaul erat dengan Allah. Tuhan inginkan kita selalu taat kepada firman Tuhan. Sehingga ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita akan menerima janji-janji Allah dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam ayat ini ada dua hal yang disampaikan, yaitu yang pertama, kamu akan mengetahui kebenaran. Di mana Tuhan akan memampukan kita untuk mengetahui kebenaran demi kebenaran yang akan dibukakan Tuhan Yesus kepada kita. Yang membuat kita bertumbuh dan membuat iman kita tetap teguh, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kebenaran yang memerdekakan kamu. Kebenaran yang diajarkan Yesus mempunyai kuasa untuk memerdekakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita merdeka dari segala sesuatu yang menghambat kita untuk kita tetap setia kepada Allah, untuk tetap kita semakin bertumbuh kepada Allah. Sekalipun banyak hal yang kita hadapi, sekalipun banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi, tapi Tuhan memampukan kita untuk kita merdeka dari setiap tantangan itu. Kita dimampukan Tuhan untuk kita tetap menang di dalam setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang kekasih, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, apakah kita tetap taat kepada firman Tuhan yang membuat kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan kita? Kita memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memampukan kita untuk tinggal di dalam kebenaran tersebut. Di dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Shalom.